lagi di Kopi Santai, kamu happy sambil nyantai. Hari ini kita masih bersama dengan Kak Bila Nova nih. Wah. Sesuai dengan janjinya nih ya, kalau di segmen yang kedua ini kita akan membicarakan judul lagu single terbarunya dari Kak Bila Nova. Nah ngomong-ngomong, judul lagu single terbarunya ini apa sih? Setengah Gila judulnya. Setengah Gila. Aduh denger judulnya aja langsung kayak wah. Ada apa? Iya, ada judulnya apa begindang ini? gitu ya. Betul, ada apa ini gitu. Nah ngomong-ngomong, di penciptanya siapa nih? Ini penciptanya itu ada dari CEO labelku sendiri, Abah Mansuri, ada Bang Cantur Septribrianto juga. Wow, Yes. Oke. Jadi mereka lah yang berkolaborasi menciptakan lagu yang menurutku luar biasa ini. Bener sih, asik banget sih kalau denger lagu itu tuh kayaknya apa ya, dapet banget gitu, kayaknya feelnya Setengah Gila itu bener-bener dapet. Kamu udah dengerin? Udah dong. Masa? Udah dong, masa kan Kak Bila Nova mau datang di sini tapi masa aku nggak nonton, itu kan harus nonton, makanya harus tahu, diubek-ubek dulu semuanya. Nah terus proses ini masteringnya dari hafalin lirik, mastering, latihan, dan sampai video klip ini berapa lama nih? Ini ada sedikit cerita yang seru banget sih menurut aku. Ini menjadi, jadi kan sebelumnya aku di Mahadewi duo dan kembali lagi solo. Itu kan kayak gebrakan baru buat aku lagi. Betul. Jadi bener-bener, ini aku ceritain sedikit sampai ketemu abahnya dulu ya. Iya, boleh. Mas Entertainment-nya dulu. Boleh. Jadi waktu itu aku lagi kerja, terus aku lagi di daerah Pancoran, terus abah nelpon. Abah nelpon, Bila lagi di mana? Jadi emang sebelumnya aku udah kenal si abah. Oke. CEO labelku. Terus abah bilang gini, lagi mau pulang abah, mampir dulu ke kantor. Jadi mampir ke kantor Mans, ke Kalibata. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih, ketemu sama waktu itu ada Abah Mans, ada Bang Catur, ada Mas Sigit. Bertiga lah kita ngobrol, kita bikin project yuk Bil. Terus aku bilang gini, kalau sama Abah aku mau. Oke. Gitu kan? Iya. Aku bilang, apa nih lagunya, kayak gimana konsepnya. Duduklah di situ sekitar 1 jam lebih, karena sebelumnya, setelah itu aku tuh ada GR buat acara off air. Oke. Jadi bener-bener dikebut 1 jam tuh Kak, untuk nentuin kapan ada lagunya, terus lagunya kayak gimana, terus kapan kita mau rilis. Wih. Kurang lebih 1,5 jam ada di situ, aku ditahan bener-bener. Iya. Lagunya seperti apa, referensinya. Jadi kita berempat, kita ngobrol-ngobrol bareng, sampai akhirnya ketemu lagunya, dapat refnya doang. Jadi waktu 1 jam itu tuh dapat refnya aja. Itu baru chordnya doang. Jadi abis dari situ Abah dan Mas Catur lah yang bekerja di balik segala persiapannya. Jadi aku pergi seminggu udah dapat liriknya. 2 minggu kemudian udah dapat dia punya konsep video klip. Jadi kalau misalkan mau dikira-kira kurang dari 1 bulan. Lagu itu jadi dengan pembicaraan di awal 1 jam menentukan 1 bulan itu dan lagu ini. Gitu sih Kak. Wow. Aku pun sendiri amazed. Iya. 1 bulan bisa semuanya gitu. Bener. Itu keren banget ya viewers yang di rumah ya. Coba bayangin ya, kayaknya kalau Jessie tuh ya duduk 1 jam ya, tau ujungnya coba ngapain? Kayak itu cuma ngopi doang, kayak baru ngaduk kopi doang kayaknya ya. Kan beda jalur kan? Beda jalur. Beda jalur. Kalau Jessie kayaknya mendingan ngobrol. Itu kayak baru ngobrol sejam tuh kayaknya ya. Nah tapi kalau memang seorang pemusik itu ya, kalau udah ketemu tuh ya, pasti soalnya membicarakannya udah soal musik langsung beres deh. 1 jam itu langsung jadi ref, langsung jadi nada, langsung terjadi video klip, langsung jadi project baru. Tapi ya kan? sebenarnya memang kadang-kadang menyatukan beberapa kepala ide itu memang susah ya kan Kak? Betul. Tadi bersyukurnya Bila ketemu Mas Catur sama Abah Mans ini karena mereka memberikan aku kesempatan untuk aku memberikan masukan. Ibaratnya kayak, Bah kayaknya enakan kayak gini ya musiknya. Aku nggak pengen terlalu cengeng tapi nggak pengen terlalu gimana-gimana. Jadi aku kasih referensi musik dan mereka terima itu. Dan itu sebenarnya yang susah diterima oleh seorang produser dan juga seorang talentnya. Dan kebetulan mereka terbuka, jadinya aku sangat-sangat berterima kasih sama mereka. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang nih Jessie udah nyiapin ada foto nih. Lagi? Coba kita lihat nih. Alright. Ya banyak foto, tenang aja. Banyak foto ya? Banyak, pasti banyak Tar. Pokoknya kalau udah saya minta pulang berarti sudah tidak kuat ya? Udah nggak kuat. Nah ini nih ya, jadi di covernya itu ada Bila Nova dengan Setengah Gila. Setengah Gila, yes. Nah ini konsepnya apa sih nih dari fotonya nih, kayaknya klasiko gitu ya kayaknya mungkin ya? Vintage kali ya? Lebih ke situ kayaknya. Ya memang Vintage, aku ya? lebih suka warna-warna yang apa namanya lebih kayak
kalau di Instagram tuh warna Instagramable apa fotoable apa nggak gitu. Dia punya colorful lah ya. Colorful tapi tidak terlalu mencolok. Walaupun Oke. sebenarnya aku tuh suka warna-warna yang gonjreng gitu. Pasti, udah kelihatan. Kelihatan dari kukunya merah, bajunya hijau. Kelihatan pasti. Kayaknya kalau sama Jeng tercocok dia kayaknya ntar. Gitu ya? Iya. Jadi- Apalagi rumpi-rumpi gitu orangnya. Apa namanya, aku suka warna-warna yang gitu. Tapi aku mencoba untuk sentuhan yang lain yang lebih kalem. Karena mungkin target pasarnya itu lebih ke remaja ke dewasa. Bener. Jadi kalau misalkan terlalu colorful kayaknya nggak sesuai sama laguku. Iya, Jadi aku bener-bener kayaknya gimana kalau kita bikin Korean style tapi yang ada vintage. Oke. Gitu loh. Aku pengen bikin sentuhan lain dari Bila yang sebelumnya gitu loh. Jadi beda gitu ya. Karena memang kalau ngobrolin perjalanan karir Bila tuh panjang banget Kak. Benar. Jadi memang dari umur dari SMP kelas 3 itu udah bikin solo sampai akhirnya baru rilis tuh tahun 2014-an. Jadi bener-bener itu solo. Iya, Terus 2016 aku join duo. Terus solo lagi di 2019. Jadi kayak bener-bener pengen bikin gebrakan, ini Bila Nova yang baru. Benar. Jadi Iya sih. pengen menjadi yang ngikutin tren juga, warna-warna touch sentuhan di foto dan juga video. Tapi aku pengen menjadi, bukan merubah jati diri tidak, tapi kayak lagi mencoba Konsep yang baru lah konsep ya. yang baru, lebih kayak gitu sih. Apalagi kan ini udah mau akhir tahun ya. Nah, udah mesti nyiapin resolusi nih. Resolusi 2021 nih pada mau ngapain nih? Jadi tungguin aja karya terbarunya nanti 2021. Nanti 2021 nih, Kak Bila Nova akan mengeluarkan single lagu baru lagi. Pasti penasaran kan semuanya nih. Nah, ngomong-ngomong nih, sebutan nama fansnya dari Kak Bila Nova apa sih? Bill Novers. Bill Novers. Oke. Nah, Bill Novers sih pasti penasaran nih ya, karena Jessie juga udah nyiapin foto yang kedua nih. Kita lihat nih, ada foto apa nih? Ada apa? Waduh. Nah, ini. Ini gimana ini maksud Jessie? Ini modelnya kah apa siapanya ini? Ini modelnya. Oke. Jadi ini modelnya temen kah atau dari mana? Udah jadi teman sekarang. Oh, dia teman. Udah Dulunya jadi mantan teman. gitu. Oh bukan, baru kenal gitu maksudnya di lokasi syuting. Siapa tahu dulu mantannya gitu. Ya kan? Aduh, mau komentar tapi nggak mau. Oke, nah itu jadi latihan dulu itu ya? Enggak sih, lebih ke apa ya, natural aja. Kayak misalkan, yuk bercanda-bercanda kita ngambil scene yang ini ya, alright. Dan si kakaknya juga ya memang profesional, ya saya mah seneng aja ya kan. Iya. Sama kakak yang ganteng-ganteng. Karena udah profesional banget, jadi kerjanya juga gampang ya jadinya ya. Jadi lebih konsepnya natural, tidak terlalu banyak adegan yang seperti apa sih, enggak. Paling Tapi tetap ngobrol-ngobrol. bercerita gitu ya tapi ya. Jadi kayak lagi ngobrol, lagi ngambil gambar, paling kita ketawa-ketawa aja. Iya. Itu ngapain kayak gitu-gitu aja. Kelihatan sih. Nah, ada satu lagi nih. Ada lagi? Ada lagi. Alright. Nih, lihat nih. Yang ini lucu nih, kayak agak lucu nih. Iya. Iya loh. Nah, ini aku lihat dari BTS-nya loh. Yes. Jadi aku selain nonton video klipnya, aku juga nonton behind the scene-nya juga. behind the scene-nya juga. Nah, ini gimana sih kok konsepnya bisa ada di bathtub nih? Ini yang adegan apa sih sebenarnya Ini ini? nggak tahu, saya juga mesti nanya sama Mas Gondik. Mas Gondik, ini kenapa saya mesti ada di bathtub waktu itu? Jadi gitu ya. Iya. Ini Mas Gondik adalah kameramen saya. Oke. Ini tim produksi dari Man sendiri. Jadi di mana lagi ya kita cari tempat. Iya. Enak nih kayaknya nih, apa namanya, adem-adem gitu kan Bil, adem-adem gitu. Nggak sih, sebenarnya kayak memfungsikan semua tempat biar bisa kena yang bagus aja. Dan kebetulan konsepnya kan setengah gila itu lagunya, maksudnya kayak kalau nggak ada lo nih gue mungkin bisa stres kali ya kalau misalkan, karena you are a part of me gitu ceritanya, cerita lagunya. Jadi udah deh di bathtub aja deh, kan biasanya kalau di bathtub tuh orang nangis-nangis kan, kita nggak, kita main boneka. Gitu. Oh, jadi udah benar-benar setengah gila ya, kamu viewers ya. Jadi tuh memang itu menunjukkan kalau ini benar-benar mendalami peran, saking mendalami perannya sampai main boneka di bathtub. Sebenarnya itu ada basah juga sih bathtubnya, emang nih Mas Gondik ya Mas Gondik. Oh gitu? Kalau Mas Gondik nonton, saya nggak mau ada bathtub lagi. Jadi memang ya, jadi ternyata itu di balik itu ternyata bathtubnya juga basah. Tadi pikir rada basah juga. Jadi pakai cuci kaki gitu. Pakai cuci kaki. Oke. Nah, oleh karena itu pasti kamu viewers di rumah nih ya, jadi udah tahu ya judul lagu single terbarunya itu Setengah Gila. Iya. Nah, jadi buat para viewers di rumah nih ya, kita langsung aja nih, kita akan mendengarkan chart nih, karena setelah ini kita akan melihat ya yang berada di chart kita dari nomor 10 sampai nomor 2 bahkan nomor 1 nih ada siapa. Yuk kita mulai yuk dari nomor 10. Di posisi ke-10 yaitu ada Jaewon
8 ada Kak Inul Daratista, judulnya Seindah Pelangi. Asik, Kak. Ada Posisi ke-7 Nurjana, posisi Ikke ke-7. Nurjana. Judulnya apa, Kak? Mungkin kembali, tak mungkin kembali. Posisi ke-6 ada Kak Vega Delaga, judulnya Fata Morgana. Oke, di posisi kelima yaitu ada Iqbal MKT dengan judulnya yaitu Jaga Dia. Aduh, aduh, aduh. Dengan judulnya Tadi. Nih. Punya penggantiku, bisa-bisa aku mati karena cemburu. Kamu sayang, kamu satu-satunya, karena kamu untukku. Iya, kira-kira nih ada Vina dengan judul lagunya itu Gulita. Gulita. Iya. Nah, penasaran nih yang kedua siapa nih? Karena Iya, ada udah ketemu. siapa? Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah. Posisi kedua ada Alwiansyah, judulnya Ilusi Tak Bertepi. Asik. Rasa aku tersiksa. Oke, Go Viewers, itu berada posisi top chart kita dari 10 sampai 2 nih. Sampai 2. Iya. Siapa nih kira-kira yang ada di posisi Bener, pertama, guys? Ya, jadi siapa nih ya kira-kira menurut Kopi Viewers yang di rumah nih yang berada di top chart kita hari ini? Yuk kita lihat yuk. Ini dia yang berada di top chart kita hari ini. Sing penting joget, Mas. Sing penting joget. Sing penting joget, Mas. Sing penting joget. Nah, Kopi Viewers yang di rumah nih yang pengen lagunya lagu favorit-favoritnya gitu ya masuk ke top chart kita, caranya gampang banget ya. Kalian tinggal mention aja atau request aja ke Instagram kita @kopisantai.tv atau ke YouTube kita juga bisa ya. Nah, di sini juga Jessie nggak bosan-bosan ngingetin ya. Kalau Jeng udah nyediain nih ada voucher Next Parabola 50.000 yang akan kita berikan para Kopi Viewers yang di rumah. Caranya gampang banget ya. Kalian harus tebak judul lagu terbarunya, single terbaru dari Kak Belanova. Nah, nomornya berada di bawah ini ya. Jadi tinggal WhatsApp aja, telepon WhatsApp atau mungkin mau pakai pulsa juga bebas. Oke. Yuk kita lihat yuk. Nah, setelah ini ada pesan nih yang masuk ke Kopi Santai. Nah, kira-kira ada pesan apa sih? Yuk kita lihat. Ada siapa nih? Dari ada @fajar_surya_putra. Hai Kopi Santai, lagi mau belajar ikhlasin mantan nih. Aduh. Bagai ranting yang kering. Mau minta Kak Belanova nyanyiin lagu refnya setengah gila. Makasih. Refnya aja boleh nggak? Boleh nih. Oke. Tapi katanya mau lupain mantan, ini lagu setengah gila, dengerin katanya baik-baik ya. Oke. Dari semua manusia di dunia, hanya kau yang membuatku sempurna. Salahkah bila diriku jadi setengah gila saat kau pergi jauh dariku. Aduh. Jadi bener bisa ngelupain gak lagunya? Gak Coba jadi. deh. Gak jadi ngelupain. Kagak jadi lupa. Gak jadi lupa, akhirnya gagal move on. Itu pasti yang dengerin ya kan Fajar. Hati-hati kamu ya. Hati-hati kalau jatuh hati. Asik. Nah, buat Kopi di rumah ternyata udah ada pesan satu lagi nih. Ada satu lagi. Yuk kita lihat yuk ada pesan dari mana nih. Dari @fatkul_munif.
Halo Kak Jessi, aku mau request lagunya Vita Alvia yang mana aja. Sukses selalu buat Kak Bila Nova. Oke, iya. Makasih Fatkul. Nah tadi disampaikan langsung ke Kak Bila Nova. Oleh karena itu buat para Kopiwers yang ada di rumah nih ya, kita akan bongkar-bongkar nih ya Apa lagi yang mau dibongkar, tentang guys? sosok seorang Kak Bila Nova. Tapi setelah pesan-pesan yang satu ini ya, karena nanti akan dibongkar langsung bersama dengan Jeng Latte. Siap. Jadi siap-siap aja ya. Oleh karena itu buat para Kopiwers di rumah, tetap nonton terus ya. Hanya di Kopi Santai, Kongo Happy sambil nyantai.